Israel diwajibkan untuk mengirim air, Pak. Itu fakta yang benar, Pak. Yang saya baca di jurnal-jurnal itu, Pak. Salah. Ini Anda campur semua hal bersama-sama, Pak. Tidak bisa seperti itu, Pak. Ada waktu. Tadi Bapak yang memulai, Bang. Saya tanya, karena sebetulnya saya hanya ingin tahu kondisi. Ada jalur Gaza, itu berbeda dari TV Barat. Sebelum melanjutkan, kami beritahukan kepada Anda, konten ini berisi narasi atau informasi dari berbagai sumber yang sedang banyak diperbincangkan di media sosial yang bisa Anda perdebatkan. Reaksi Nusantara memberikan peluang untuk Anda mengkomentari sesuai tema video yang kami sajikan. Komentar Anda akan kami alokasikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan sekaligus untuk menguji validitas sesuai data dan fakta yang sebenarnya. Simak video ini sampai selesai sebelum Anda berkomentar supaya tidak gagal faham. Komentar Anda akan sangat bermanfaat dan efektif mengedukasi untuk membedakan antara berita hoaks dengan fakta yang sebenarnya. Bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya mereka juga bisa berbagi informasi bersama kita semua. Yang perlu diperhatikan, reaksi channel tidak melayani komentar Anda yang belum subscribe. Terima kasih dan salam damai untuk Indonesia bersama reaksi Nusantara. Kami memberi, dan Andalah yang menilai. Ya, itu salah satu jurnalis kami, ya, yang meliput ke Israel, bagaimana orang-orang Palestina boleh bekerja di pabrik-pabrik Israel dengan gaji standar negara Israel, sementara di Palestina standar kehidupannya lebih rendah. Jadi sangat beda dengan yang Bapak cerita tadi itu, Pak. Apa yang berbeda itu dari South Africa apartheid. Ada yang master yang bisa terbentuk di sana pabrik dan dia membawa dari pabriknya orang yang miskin kerja di sana, dikasih mereka gaji lebih tinggi dari yang di West Bank, tapi masih lebih kecil dari orang Yahudi. Dan di sana dia bilang, mereka harus pergi, kita akan kasih mereka pergi ke hospital. Karena mereka yang mengontrol semua, Pak. Ada hukum di sana, kalau dia kerja di sana, harus dia menulis itu di hospital. Ada insurance namanya, itu ada hukum di Israel. Bukan karena darinya yang dikasih itu, bukan, itu dari union. Dari union yang mereka memeriksa dia untuk membawa itu. Anda bilang dia membawa itu fabrik dan dia mendirikan fabrik itu di daerah Palestina, bukan di Israel. Kenapa? Karena di sana tidak akan bayar taxes, lebih tinggi taxes di mana di Israel daripada di daerah yang dikuasai Israel. Itu daerah bukan, itu dirampas, bukan legal. Apa Anda bilang? Di sini daerah Palestina, dia terbentuk. Itu tadi di Israel loh, Pak, pabriknya, Pak. Terus orang Palestina, dia nyebrang bekerja di sana, Pak. Itu Samaria, bukan Israel, Pak. Itu Barkan, tadi bilang Barkan itu, Pak. Barkan, itu di Samaria, itu Nablus, Pak. Oke, Samaria itu masuk TV Barat, itu daerah Palestina. Tapi Palestina kan bayar pajaknya dibayar oleh ini Pak, Uni Eropa, Pak. Oleh kami, Pak, di sini, Pak. Pak, semua ekonomi, semua air, makan, ekspor, import, semuanya dikontrol Israel. Kenapa Palestina tidak bikin air sendiri, Pak? Tidak produksi, tidak membuat penampungan air sendiri dan memaintain sendiri. Mengapa harus tergantung dengan Israel? Karena mereka tidak diizinkan oleh Israel membuat itu. Anda bisa ada hukum seperti itu. Orang Palestina bisa eksploitasi dan minum air yang ada di surface, yang di atas. Tapi yang ada di bawah, mereka tidak bisa dapat. Hanya Israel yang bisa dapat. Ada hukum seperti itu. Cari cerita di UN. PPP ada masalah besar dengan air. Tidak ada cukup air minum. Ya, maksudnya nggak cukup karena Palestina tidak mampu memproduksinya, tidak mampu membuat membersihkan air, atau karena tidak boleh untuk membuat perusahaan air minum. Tidak diizinkan, Pak. Tidak diizinkan untuk membuat. Seperti kita pada waktu kita pergi dari Jericho ke Tiberias. Semua daerah itu adalah daerah Palestina sebelum masuk checkpoint, ya. Di sana ada banyak
daerah yang settlement yang dikuasai orang Yahudi. Ada di sana swimming pool, ada di sana air, tapi dekatnya tidak orang Palestina tidak bisa mendirikan rumah, walaupun itu tanah mereka. Tidak ada cukup air kan ya, semua air dikontrol Israel di sana. Karena tidak diizinkan mereka cari air di bawah tanah, mereka bisa minum air yang di atas. Itu hal saya tahu itu karena dulu saya kerja dengan organisasi internasional, dengan air, yang ada masalah air, ada masalah dengan berbicara tentang itu, dan termasuk organisasi Israel Yahudi yang bilang kita harus menggantikan polisi itu terhadap orang Palestina. Mereka tidak ada cukup air minum, khususnya di Gaza. Air minumnya itu, wow, itu garam, bergaram. Kenapa tidak diproses sendiri, Pak? Karena pemrosesan air itu kan bisa dilakukan di rumah. Kami di Indonesia, di bagian Sumatera dan di bagian Kalimantan, airnya itu sangat ini Pak, sangat basah ya, sehingga sangat asam sehingga tidak bisa diminum. Lalu setiap rumah tangga itu membuat filter air sendiri, Pak. Benar. Tapi di jalur Gaza mereka sudah mendirikan pabrik, tapi pabrik itu sudah dihancurkan di Berani. Yang membawa air buat, tapi tidak cukup untuk semua. Itu baru didirikan. Tidak. Sebentar, berarti boleh dong Pak. Kalau tadi bilang membuat air processing. Berapa harganya di sana instrumen itu? Sini kebanyakan orang di sini miskin, tidak bisa membeli itu. Dan sebentar Pak, ini informasi Bapak agak bertolak belakang semua. Bapak bilang tadi miskin nggak bisa beli, tapi bisa beli roket loh Pak. Ada 4.000 roket yang dilempar ke Israel Pak. Itu bukan mereka yang melemparkan roket Pak. Itu Hamas. Hamas itu organisasi, bukan semua orang di sana Hamas. Kita berbicara tentang orang yang biasa. Bukan maksud saya begini, mengapa Hamas ini mendapat dukungan dari rakyat Palestina? Bukan dari bangsa mereka yang membuat itu. Itu maksudnya orang Palestina sendiri tidak mendukung Hamas begitu Pak? Wow, Anda harus berbicara dengan semua orang Palestina, harus pemilihan umum untuk tahu. Tapi Hamas memenangkan pemilihan umum loh Pak ini Pak. Hamas ini kan partai berkuasa di Palestina Pak. Kelihatannya karena Hamas mulai seperti itu, semua orang Palestina jadi bersolidaris dengan Hamas, dari yang termasuk di mana-mana di Palestina. Kenapa? Karena mereka di Gaza mereka tidak mempunyai apapun, mereka orang miskin dan mereka mau keluar Pak. Mereka sudah dibinjarakan di sana selama 20 tahun. Tidak bisa keluar. Ada beberapa ribu yang bisa keluar kerja di Israel dan kembali. Seperti yang di Bethlehem misalnya, pada waktu Anda di Bethlehem. Kita pada waktu masuk Bethlehem, kita lihat banyak orang keluar, benar? Dari Bethlehem pergi kerja di mana? Di Israel. Selesai hari kerja itu, mereka kembali, benar? Tidak bisa tinggal di Israel. Harus setiap hari keluar dan masuk ke Bethlehem. Seperti itu lagi di daerah seperti Samaria, seperti jalur Gaza, seperti itu. Ada banyak orang yang kerja di Israel. Karena tidak ada cukup kerja di mana? Di Palestina. Tidak ada apapun di Palestina. Dan mereka, benar, mereka dapat lebih tinggi gajinya daripada Israel, tapi produksinya yang sama harga. Tapi terkadang di Bethlehem dan lainnya lebih tinggi dari Yerusalem. Jadi orang Palestina boleh bekerja di perusahaan Israel dan masuk negara Israel, lalu kembali, tapi mereka punya gaji lebih tinggi daripada di Palestina, walaupun sedikit lebih rendah daripada orang Israel. Tetapi ketika dia kembali ke Palestina, gajinya bukan sedikit, Pak, banyak. Bukan sedikit, tapi banyak. Tapi dibanding dengan kalau dia kerja di Palestina, besar mana upahnya? Lihat, anakku dia datang, dia dia berumur 10 tahun. Lihat,
Kalau ada masalahnya 100,000 orang yang kerja di Israel. Tapi itu satu 10 dari 100 ya, itu 10% dari 60% yang tidak ada kerja di jalur Gaza, masalahnya. Oke? Di TV Barat, masalahnya ada 30% yang kerja, tapi 70% yang tidak ada kerja di Israel. Ya berarti hanya yang kecil yang bisa kerja di Israel dan dapat gaji lebih tinggi sedikit daripada yang di otoritas Palestina. Tapi mereka semua masih orang miskin karena tidak ada bisnis yang bisa. Kalau Anda di Indonesia dan mau terbentuk usaha, kalau Anda Muslim, Kristen, hukum ada yang sama. Di sini berbeda, ada hukum. Dan hukum untuk orang Palestina dan ada hukum untuk Yahudi. Di sini yang masalah. Siapa yang mengontrol? Bukan Pak, yang saya tanyakan adalah orang Palestina kan bekerja di Israel. Bapak tadi bilang gajinya jauh lebih rendah orang Palestina. Tetapi dibanding dengan kerja di Palestina sendiri, maka gajinya jauh lebih besar yang di Israel itu. Termasuk tadi kalau tadi kita lihat dapat tunjangan segala macam, walaupun perusahaan itu Bapak bilang ilegal segala macam deh. Tetapi kenyataannya mereka mendapat tunjangan dan segala macam. Nah itu halnya sama dengan masalah air tadi. Ternyata kalau saya baca bukan nggak boleh Pak, tetapi PBB meminta Israel memberikan air ke Palestina. Sedangkan di Palestina sendiri, tadi kalau kita lihat ya, banyak orang-orang Palestina ternyata sudah punya penampungan air sendiri. Tapi karena mereka sering perang antar Hamas dengan Fatah sendiri, maka hancur. Nah, makanya Israel diwajibkan untuk mengirim air, Pak. Itu fakta yang benar, Pak. Yang saya baca di jurnal-jurnal itu, Pak. Salah. Ini Anda campur semua hal bersama-sama, Pak. Tidak bisa seperti itu, Pak. Ada waktu. Tadi Bapak yang memulai, Bang. Makanya saya tanya, karena sebetulnya saya hanya ingin tahu kondisi. Ada jalur Gaza itu berbeda dari TV Barat. TV Barat itu daerah lebih luas, lebih besar. Oke? Tapi masih dikontrol siapa? Israel, tentara Israel. Ada checkpoint. Misalnya Anda masuk Bethlehem, ada checkpoint atau tidak? Ada checkpoint. Keluar dari Bethlehem, ada checkpoint. Masuk Ramallah, ada checkpoint. Semua daerah itu. Ada 3 daerah. Ada daerah A, ada daerah B, ada daerah C. Kebanyakan daerah itu yang besar, yang paling besar itu daerah C yang dikontrol Israel. Tapi itu ya, saya tahu Pak, petanya Pak. Pertanyaannya adalah air itu dikontrol Israel, Pak. Yang di bawah tanah, yang benar itu yang di bawah air minum yang ada di bawah tanah. Ini kan gini, ini Bapak kan adalah warga negara Israel, ya kan? Bapak warga negara Israel atau warga negara Palestina sekarang ini? Saya warga negara Jordan, Pak. Oh, warga negara Jordan malah. Oh. Jadi gini, Bapak warga negara Jordan yang tinggal di Israel ya? Tidak, Pak. Saya orang Palestina yang tinggal seluruh hidupku di Yerusalem. Tapi karena Yerusalem dikontrol Jordan. Benar? Ya, betul. Ya. Nah, kemarin ada ini Pak, ini kalau Bapak bilang di Yerusalem dikuasai Jordan, ini ada orang dari seorang pemimpin umat Islam di Indonesia, dia berkata bahwa Yerusalem itu dikuasai Israel. Yang betul yang mana, Pak? Ini memang cukup informasi ini tumpang tindih nih, Pak, yang di Indonesia nih, Pak. Sebentar. Sekarang, pada tahun 1967, Yerusalem Timur dan TV Barat dan semua daerah dikontrol siapa? Israel. Setahu saya Yerusalem itu memang menjadi wilayah Jordan, Pak, karena supaya Jordan mengelola secara tahun 19. Setahu saya juga begitu. 48, benar? Pada waktu Israel terbentuk, jadi negeri Israel, Palestina tidak ada. Kenapa? Karena Jordan masuk dan mengontrol TV Barat, benar? Dan bersatu TV Barat dengan Jordan. Jadi konfederasi. Jadi yang boleh di sana itu hukumnya hukum Jordan atau hukum Israel, Pak? Di Yerusalem. Pak, saya sudah bilang pada tahun 1948 jadi Yerusalem Timur dan TV Barat dikontrol Jordan. Benar? Dan
jalur Gaza dikuasai Mesir. Jadi administrasi di sana. Pada tahun 1967, Israel menaklukkan Gaza dan tepi barat, termasuk Sinai dan dataran tinggi Golan. Sekarang, pada tahun 1994, ada Oslo. Semua tepi barat yang besar, itu negeri-negeri yang besar atau semua bangsa dapat KTP Palestina. Benar? Paspor Palestina. Yang ada di Bukan Pak, semua mungkin daerah. jangan gitu Pak. Kita langsung aja. Ke depan nanti kalau menerangkan begitu kan panjang. Ini, Pak. Ya, jadi maksudnya begini aja Pak langsung. Sekarang Tapi ini Yerusalem tidak. Masjidil Aqsa ini di bawah otoritas Jordan atau Israel? Aha. Just tell the truth. Okay, good question. Okay. Yang religius daerah itu dikontrol atau Just tell the truth. Stop lying. Excuse me. Just tell the Jangan truth. serang pribadi, nggak boleh ya. Oke, saya matikan dulu semua ya. Okay. Nggak boleh First, serang you pribadi. are used Oke, to lie. kita langsung. If you are used to lie yourself, I Nggak never boleh. lie. Ya, mohon dimaafkan Pak Khaled, mohon respect dimaafkan. yourself Kita, first. For the one ya. Okay, tell him Please to shut sorry up. them. Okay? Ya, minta dimaafkan Pak. Tell him to shut. I don't want to go further than that. Ya, sudah saya Oke. ini Pak, mikrofonnya sudah saya matikan. Oke, terima kasih. Jordan mengontrol affair yang religius. Yang religius di daerah Masjid Al-Aqsa itu semuanya dikontrol Jordania. Ada setujuan di antara Jordan dan Palestina dan di antara Jordan dan Israel. Tentang masalahnya siapa yang dapat gaji dari untuk imam-imam, penjaga Palestina yang tidak ada senjata, ya, hanya walkie-talkie itu dari orang dari negeri Jordan. Dikasih gajinya yang imam-imam itu pada waktu mereka memperbaiki hal-hal itu dari Jordan, hanya kontrol Jordan, oke? Tapi yang sekuritas di luar dan di dalam lagi Israel. Masalahnya Anda pada waktu masuk halaman masjid, Anda bisa dapat melihat polisi-polisi Israel di dalam atau di luar pintu gerbang masjid, ya. Pintu gerbang masjid. Anda harus paham itu Masjid Aqsa buat umat Islam itu semua daerah itu dengan kubah emas dan masjid yang Qibli itu dan halamannya. Daerah itu 144,000 meter persegi. Buat Muslim mereka menganggap itu seperti Masjid Al-Aqsa. Iya Pak. Yang artinya Lalu mengapa polisi Israel Makkah. bisa masuk ke Masjidil Al-Aqsa Pak? Kalau itu wilayah otoritas Jordan Pak. Oke, mau. Tapi sekuritas itu dikontrol siapa? Israel. Di Yerusalem. Politik ya dikontrol Israel. Polisi dan tentara yang di Yerusalem itu adalah tentara Israel, bukan Jordan. Tapi yang religius, yang rohani itu dan renovasi yang terjadi di masjid itu dikontrol Jordan. Tapi Jordan tidak bisa renovasi apapun di sana kalau Israel tidak setuju. Mereka harus dapat surat izin dari Israel untuk memperbaiki hal-hal di masjid lagi. Oke? Dan di luar masjid dan di dalam Anda bisa dapat melihat masalahnya polisi Israel. Masalahnya pada waktu kita masuk dari pintu gerbang Grand Gate, ya, di mana tembok ratapan. Pada waktu masuk halaman masjid, ya, yang meningkat. Kita naik di sana, kita masuk, diperiksa oleh tentara Israel, tapi kita polisi Israel, tapi kita masuk di atas. Kalau sebelum masuk, di sana ada penjaga Palestina, oke? Orang Palestina, tapi gajinya dari Jordan. Dengan polisi Israel yang berhenti lagi duduk di sana.
Kalau ada orang yang tidak Kristen masuk, seperti orang Yahudi masalahnya ya, yang mau masuk di sana, selalu di sana dengan mereka Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.